Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita bisa memuji, menyembah Tuhan. Baik kami yang ada di dalam ruangan gedung gereja ini, semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada saat ini, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena itu mari persiapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan kita. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu untuk membawa korban puji-pujian kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami yang ada di dalam ruangan gedung gereja ini maupun semua jemaat Tuhan, umat Tuhan, bahkan siapa saja yang mengikuti acara ibadah ini di rumah masing-masing, kiranya Tuhan menilai kami semua. Kami tahu, kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Kuduskan, layakkan kami semua ya Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita sembah Tuhan kita di perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, menyatakan bahwa Dia Tuhan, Dia Allah kita, hanya Dia yang layak untuk disembah. Yesus Kristus Tuhan, hanya Dia yang layak untuk disembah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kami datang memuji, menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau Tuhan, ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau Tuhan, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu. Haleluya. Ku sanjung Kau, ku sanjung Kau di tempat ini, Kau di tempat ini, sebab Engkaulah Imam besar aku. Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari
Terima kasih Tuhan, kami ada di hadirat. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita tepuk tangan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi saudara yang ada di rumah masing-masing, mari tepuk tangan, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Dia yang memberikan sukacita bagi kita semua. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka sukacita yang dari Tuhan itu yang akan menguasai kita. Limpah dengan sukacita setiap anak-anak Tuhan. Sekalipun di tengah pandemi yang sementara dialami saat ini, kita tetap bersukacita karena Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari dengan sukacita iman kita memuji Tuhan. Bisa sambil bertepuk tangan, saudara. Dengan iman kita sukacita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya yang bergelora. Haleluya. Ada dalam hatimu, takkan pernah selama ini, takkan hilang kekuatanmu. Kau bersorak sukacita surga nyata. Biar sukacitamu Tuhan itu menjadi bagian dari setiap anak-anak-Mu. Menjadi bagian dari semua hamba-hamba-Mu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Sudah bersaksikan kuasa-Nya, taklukkan yang bergelora. Takkan hilang terima kasih buat sukacita yang Kau berikan bagi kami. Haleluya. Biarkan Yesus bisa mengulangi sukacita ini. Bisa sambil angkat tangan kepada Tuhan. Kau ada dalam hatiku, takkan ada selamanya akan hilang.
Tuhan Yesus menjanjikan bahwa dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus bagi kita semua. Roh Kudus adalah kekuatan bagi gereja Tuhan. Mari dengan iman kita terima Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Kita alami kemenangan karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Haleluya. Engkaulah kekuatan bagi kami yang menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Haleluya. Mari jemaat Tuhan buka hati untuk Tuhan. Roh Kudus, Dia memenuhi setiap kehidupan kita. Haleluya. Ya Roh Kudus, ku haus padamu.
Saat ini kita akan meletakkan korban persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini semua umat-umat-Mu, kami semua akan meletakkan korban persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Tuhan tilik dan memberkati setiap korban kami. Ajar kami untuk memberi yang terbaik ya Tuhan. Sebab Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kami. Tilik dan berkati setiap korban kami Tuhan. Kami akan meletakkan korban persembahan ini dengan sukacita dan sukarela di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Nyatakan kemuliaan di tempat. Saudara bisa meletakkan persembahan, bisa dikumpulkan oleh kepala keluarga masing-masing. Beriku belas kasihan, bangkitkan roh, bangkitkan rohmu di dalam, nyatakan kuasa rahmat-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan.
Bapa Sorgawi, Yesuslah Tuhan bagi segala bangsa yang ada di seluruh dunia ini. Kami percaya kami berada di waktu-waktu yang akhir dan Yesus akan segera datang kembali. Terima kasih Tuhan, di hari yang indah kami merayakan hari kenaikan-Mu. Kami ada di sini Bapa. Bicaralah di antara kami karena kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian dalam kasih Kristus, hari ini Tuhan berikan kita kesempatan yang indah. Kita ada boleh bersama di hadirat Tuhan. Baik kekasih-kekasih sebagai penata acara, juga saudara-saudara jemaat Maha Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, hari ini hari yang sangat-sangat bersejarah. Kita merayakan kenaikan Yesus ke sorga. Tapi Dia tidak tinggalkan kita sendiri. Sebagaimana firman-Nya mengatakan, Dia akan pergi, tapi Dia akan mengirim penolong bagi kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Kita akan membaca saat ini dalam Kisah Para Rasul. Kita membaca pasalnya yang pertama. Kisah Rasul pasalnya yang pertama. Kita akan membaca mulai ayatnya yang ke-6. Bunyinya sebagai berikut. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi bagiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, waktu murid-murid berkumpul bersama Yesus, saudara, murid-murid bertanya kepada Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Karena mereka sudah menyaksikan bahwa Yesus yang mati kemudian bangkit 40 hari bersama mereka, mujizat demi mujizat dinyatakan. Dan mereka bertanya, apakah pada waktu
waktu ini Tuhan memulihkan kerajaan bagi bangsa Israel. Dapat saja secepat itu, tetapi Yesus mengatakan, engkau tidak perlu tahu, mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi kapan pemulihan bagi bangsa Israel itu ditentukan sendiri oleh Bapa menurut kuasanya. Saudara-saudara, waktu berjalan begitu cepat, hari demi hari telah dilalui, dan kita sama mengetahui bahwa Israel telah dinyatakan secara resmi sebagai negara yang merdeka. Nah, saudara-saudara sekalian dalam kasih Kristus, tetapi jika saudara datang Israel, apalagi waktu-waktu yang lalu sebelum COVID-19, kalau saudara masuk di rumah, tetap kepala meja itu kursinya kosong. Karena apa? Karena mereka telah mempersiapkan itu bagi Mesias yang mereka yakin itu akan datang. Dan mereka memberi penghargaan di kepala meja. Ada kursi yang lebih indah, lebih baik dari kursi-kursi yang lain. Mereka menantikan Mesias itu. Saudara, tetapi jika saudara melihat melalui siaran-siaran, saudara melihat di internet, di YouTube, saudara melihat di Facebook dan lain-lain sebagainya. Sekarang ini saudara-saudara, orang Israel mereka mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Malahan saudara-saudara di Palestina, karena Bethlehem kan itu di Palestina. Palestina mereka mengadakan arak-arakan di tengah jalan. Menyanyi. Di Israel mereka menyanyi memuji Tuhan. Haleluya. Mereka mengagungkan Tuhan. Mereka angkat panji kemenangan. Mereka angkat bendera mereka. Dan mereka mengakui bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, jika itu terjadi, maka akhir zaman akan datang. Saudara, ini 2000 tahun yang lalu murid-murid telah bertanya kepada Yesus. Apakah pada masa ini, sekarang ini? Tapi Yesus mengatakan engkau tidak perlu tahu. Tidak perlu tahu, mengetahui masa dan waktu. Karena waktu dan masa ditetapkan oleh Bapa menurut kuasanya sendiri. Terpujilah Tuhan. Sekarang ini, kalau saya melihat di jalan-jalan Israel, orang-orang Israel mereka menyembah, mereka memuji Tuhan, mereka nyanyi tentang Yesus, mereka menyanyikan pujian haleluya berkumandang di mana-mana. Saudara, agunglah Tuhan kalau mereka telah mengakui itu. Saudara-saudara, bahkan sebelum Yesus bangkit, mereka katakan jaga. Jangan-jangan pada waktu malam murid-murid datang mencuri mayat dari Yesus. Sebab itu harus dijaga. Karena mereka tidak percaya bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus anak Allah. Tetapi saudara-saudara, waktu berjalan terus sampai sekarang ini. Orang-orang Israel menyembah dan mengagungkan Tuhan. 3 minggu yang akan datang, ada seminar yang akan di Singapura. Dan pembicaranya warga negara Israel. Sebagai pimpinan, rektor dari Fakultas Teologi
Mount Carmel di Israel. Saudara-saudara, waktu dan masa ditentukan oleh Tuhan. Tetapi tanda-tanda zaman menyatakan bahwa Dia segera akan datang kembali. Kita ada pada waktu ini di mana Tuhan memulihkan bangsa Israel, dan Alkitab mengatakan jika bilangan itu sudah genap, pintu tertutup dan tidak ada waktu kesempatan bagi kita orang kafir. Sebab itu selagi ada kesempatan, cari Dia, yakini bahwa Dia hidup, Dia naik ke sorga, dan Alkitab mengatakan dan Dia akan datang kembali untuk mengangkat kita bersama supaya ke tempat di mana Dia ada, kita juga akan ada di sana. Firman Allah mengatakan engkau tidak perlu tahu waktu dan masa itu sendirinya akan datang atas kehendak dan kuasa Tuhan. Ayat 8 mengatakan tetapi. Jadi tidak perlu kita pusing masa dan waktu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Waktu yang ditentukan adalah waktu dari Bapa sendiri yang menentukan. Tetapi ini kata dari Yesus, kita akan menerima kuasa. Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan jika kita menerima kuasa itu, kita akan menjadi saksi dari Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara, dan sekarang ini kita melihat yang menjadi saksi Tuhan. Banyak dari orang kafir yang sudah diselamatkan, menginjil dari sekitar tempat sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara sekalian. Tetapi sekarang mulai bermunculan orang-orang Israel yang menjadi saksi, yang menjadi penginjil sampai di seluruh muka bumi ini. Bukankah ini menandakan bahwa Dia Yesus akan datang kembali? Sebab itu dengan kita merayakan hari kenaikannya, mari kita haus, berdahaga untuk kepenuhan kuasa Roh Kudus. Kalau kita dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, kita akan menjadi saksi baik dalam lingkungan keluarga kita, tetangga kita, kelurahan kita, di kota kita. Bahkan Dia akan kirim kita sampai ke ujung bumi. Ujung bumi mana lagi yang tidak ada penginjilan yang digalakkan. Di mana-mana sekarang kita melihat ada penginjilan yang digalakkan. Dan terlalu banyak utusan-utusan Injil yang pergi, yang rela memberikan hidup, saudara-saudara. Ada satu kekek dari Remboken, namanya Salin Mamahit. Sekarang menjadi utusan Injil di Siberia. Oh, Siberia bukan dekat, jauh sekali saudara-saudara. Tapi dia rela pergi di sana untuk menjadi utusan Injil. Belum yang lain-lain saudara-saudara. Betapa banyak misioneri yang rela memberikan kehidupan. Ada begitu banyak misioneri dari Amerika, dari Belanda, dari tempat-tempat yang lain. Yang rela pergi ke Afrika, yang rela pergi ke Amerika Latin, rela pergi kemana-mana, ke Soviet Uni. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Tetapi firman Allah katakan, kamu akan menerima kuasa
Kalau kita mau pergi, kita harus ada otoritas. Kita harus terima kuasa. Apakah kuasa itu? Uang, kepintaran berkata-kata. Kuasa itu, firman Allah katakan, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, itu adalah kuasa. Kuasa dinamis, kuasa yang menghancurkan. Jika Roh Kudus turun ke atas kita, otomatis kita akan menjadi saksi Tuhan. Baik di lingkungan kita, baik di sekitar kita, di negara kita, atau di negara yang lain. Tuhan akan menyertai kita karena kita akan menjadi saksi. Kalau kita menjadi saksi, kita menangkan sebanyak-banyaknya jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita menjadi saksiku, kata Yesus. Saksi dari Yesus. Berarti yang kita beritakan Yesus. Yesus. Yesus dan Yesus saja. Sehingga banyak orang kenal kepada Yesus. Bertobat dari jalannya yang salah. Mereka dipulihkan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Perintah agung yang terakhir, kamu akan menjadi saksi bagiku jika kamu penuh dengan Roh Kudus dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Setelah itu saudara baca, terangkatlah ia, disaksikan oleh murid-muridnya, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat ia naik ke sorga. Terpujilah Tuhan. Yesus yang dilihat oleh murid-murid terangkat naik ke sorga. Malaikat mengatakan akan datang kembali dengan cara yang sama. Sebagaimana diangkat ke sorga. Sebegitu cara yang sama, dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali. Murid-murid menyaksikan dia naik ke sorga. Dan dia akan datang kembali. Akan disaksikan oleh orang-orang kudusnya. Akan disaksikan oleh orang-orang suci dari seluruh belahan bumi ini. Kapan waktunya? Bapa yang menentukan. Kapan waktunya dia akan datang kembali? Kita bisa mengira-ngirai. Tapi waktu Bapa yang menentukan. Yesus sendiri mengatakan. Dia tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Hanya Bapa yang tahu. Untuk itu biar kita ambil waktu. Untuk selalu kita berhubungan dengan Tuhan. Ada hubungan yang intim kita dengan Tuhan. Supaya kalau dia datang kembali, kita didapati sedia untuk bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Kiranya kita merayakan hari kenaikannya. Kita sudah dibekali. Biar kita siap, kita sedia. Jangka waktu antara hari kenaikan dan hari kedatangan kembali. Pergunakan waktu itu
untuk menjadi saksi Tuhan. Menjadi saksi Tuhan bukan sembarang, tapi penuh dengan kuasa Roh Kudus. Jadi dari jangka waktu Yesus naik ke sorga dan sampai dia akan datang kembali, ada waktu yang cukup panjang. Kita bekerja. Saksikan anugerah Tuhan. Saksikan keselamatan. Saksikan bahwa dia mati tersalib untuk saya dan saudara, untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi. Sehingga dalam Yohanes 3 ayat 16. Supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biar kita percaya. Percaya akan dia supaya kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kita, menguatkan kita, sehingga kita kokoh di dalam iman. Saudara, waktu yang indah yang dia berikan dalam kehidupan kita, pergunakan itu menjadi saksi. Menjadi saksi, menyaksikan keselamatan, menyaksikan kasih sayang Tuhan, menyaksikan mujizat demi mujizat yang kita alami di dalam kehidupan kita. Sehingga banyak kekasih yang boleh mendapat berkat. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami merayakan hari kenaikan-Mu. Tuhan, tolong kami. Kami tidak perlu tahu kapan waktunya Tuhan akan memulihkan kerajaan Israel. Itu adalah kehendak dan kuasa Tuhan. Tapi kami mempunyai satu keyakinan bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang kembali. Firman-Mu mengatakan, kami akan menjadi saksi-Mu jika kami penuh dengan kuasa Roh Kudus. Karuniakan kami kuasa Roh Kudus Bapa, supaya kami boleh jadi saksi. Kami jadi berkat. Hidup ini berguna untuk orang lain. Berkati seberapa kami yang telah mendengarkan firman-Mu. Tidak ada yang berpangku tangan, tapi kami semua boleh bekerja, bersaksi, bersaksi, dan bersaksi. Sehingga banyak jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Kami sudah berdoa, Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan meletakkan korban persembahan. Saudara persiapkan persembahan yang terbaik. Dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami bisa diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Penuhkanlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami tidak bisa tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu. Tolong kami Tuhan. Berkati hamba pemberita firman-Mu Tuhan. Dalam setiap pelayanan pekerjaan Tuhan. Sebagai gembala sidang, sebagai pimpinan gereja, ketua majelis daerah GPD Sulawesi Utara. Bahkan sebagai pimpinan di majelis pusat yang ada. Pribadi dan keluarga kiranya diberkati oleh Tuhan. Tambah-tambahkan kekuatan, kesehatan, pengurapan yang dari Tuhan. Kami berdoa bersyukur kepadamu Tuhan. Kami akan meletakkan korban persembahan ini dengan sukacita dan sukarela. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara bisa meletakkan persembahan. Bisa salah satu keluarga yang mengumpulkan persembahan itu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Tuhan Yesus baik, Yesus baik.
berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara sekalian, diumumkan hari ini ada 3 kali ibadah. Saudara dapat mengikuti melalui live streaming jam 8, jam 11 dan jam 4 sore. Selanjutnya mulai besok hari Jumat, Voice of Nafiri tidak lagi ditayangkan jam 5 sore. Tetapi Voice of Nafiri ditayangkan jam 18.30 atau setengah 7 malam. Dan untuk acara-acara hari Jumat dan seterusnya, kecuali Minggu, itu setiap setengah 7 malam. Jadi Voice of Nafiri mulai Jumat akan berlangsung setiap setengah 7 malam atau 18.30. Dan untuk acara sampai dengan ketuangan Roh Kudus, Voice of Nafiri akan menyajikan pelajaran Alkitab tentang Roh Kudus. Jadi saudara-saudara jemaat, tolong beritahu kepada yang lain-lain. Saudara, setengah 7 malam dengarkan pelajaran Alkitab melalui Roh Kudus. Dan saudara-saudara, untuk doa 10 malam yang biasa kita laksanakan mulai besok, untuk doa 10 malam nanti sesudah ada lampu hijau dari pemerintah, kita boleh beribadah kembali di gereja seperti biasa. Secepatnya kita akan mengadakan doa 10 malam di gereja. Jadi bukan tidak diadakan doa 10 malam, hanya waktu yang tertunda. Jadi sekali lagi, waktu doa 10 malam ditunda sampai saudara-saudara kami memberi pengumuman kepada saudara-saudara jemaat Maha Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Terima kasih atas segala pengorbanan, persembahan dari saudara-saudara, baik yang telah disetor melalui Bank Mandiri atas nama Gereja Pantekosta di Indonesia, Jalan Samratulangi 38, atau yang saudara setor melalui Bank Mandiri atas nama Ivona Lantu, atau saudara telah menyetor melalui BCA, melalui nomor saya. Saudara-saudara, nanti seperti hari ini atau hari Minggu di papan pengumuman di depan gereja, saudara boleh melihat kekasih-kekasih yang telah mentransfer melalui bank, dan itu semua sudah dicatat. Sekali lagi dicatat oleh petugas gereja, tapi yang paling istimewa dicatat malaikat di sorga, sehingga tidak ada satu yang terlewati untuk tidak dicatat. Puji Tuhan,
Tuhan memberkati kita sekalian. Jemaat Maha Tuhan tetap setia, berpaut kepada Tuhan. Biar kita dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Allahku, hatiku tenang. Biar kita dekat dengan Tuhan. Tidak ada kegalauan, tidak ada kebimbangan. Tenang bersama Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Puji Tuhan. Saudara, kita akan mengakhiri acara ibadah yang diberkati. Saudara-saudara yang ada di rumah, sekalipun saudara ada di rumah, berdiri dengan sikap hormat. Kita akan mengakhiri acara ibadah yang diberkati pada saat ini. Puji Tuhan. Haleluya. Dan ku agungkan, kau layak disembah. Nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hanya Dikau yang layak disembah, dipuji, diagungkan, dimuliakan siang dan malam. Karena segala kuasa ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah beribadah pada saat ini. Berkati kekasih-kekasih kami yang beribadah di rumah. Kiranya semua boleh menikmati jamahan tangan yang ajaib. Jika ada yang memerlukan pertolongan, ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ada yang susah, Tuhan hiburkan. Yang mengalami jalan buntu dalam mata pencarian, buka jalan raya. Berkati anak-anak-Mu, biar damai dan sejahtera dan sukacita-Mu menyertai anak-anak-Mu. Berikan kecukupan dalam segala kebutuhan hidup. Terima kasih Bapa. Kami berdoa semua yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu diberkati dan beri kesempatan untuk hari-hari yang akan datang kami boleh beribadah bersama. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan seluruh menteri, karuniakan kearifan untuk memimpin negara kami. Pulihkan bangsa kami, kasihanilah bangsa kami. Biar Tuhan jatuh belas kasihan atas bangsa kami. Kiranya keselamatan menjadi bagian dari bangsa kami. Berkati pemerintah kami di tingkat provinsi, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, dikaruniakan kearifan, hikmat, akal budi, kekuatan ekstra dan kesehatan prima. Berkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, berkati Wali Kota, Wakil Wali Kota di seluruh Sulawesi Utara, di 15 kabupaten kota, diberkati berlimpah-limpah. Bapak-bapak bupati, ibu-ibu bupati bersama wakil, begitu juga wali kota bersama wakil.
diberkati berlimpah-limpah. Berkati tanah kami, berkati laut kami, berkatilah udara kami, berkatilah jauhkan dari virus yang merajalela, lingkupi kami dengan kasih-Mu. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama menikmati berkat kasih karunia dari Bapa Sorgawi, berkat damai dan sejahtera, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, kekuatan, penghiburan dan sukacita oleh Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, tetap dalam kasih-Nya, nikmati kuasa dan pertolongannya, maju terus, tetap semangat sampai Dia datang kembali. Haleluya. Allah Immanuel menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya.